Bagi orang awam, melihat kotoran sapi sebagai hal yang biasa dan tak memiliki arti apapun, kecuali limbah yang berbau busuk dan perlu segera disingkirkan. Kalaupun ada yang memanfaatkan kotoran sapi, setidaknya masih terbatas untuk pupuk tanaman. Tak lebih dari itu. Lain halnya dengan kalangan ilmuwan pada Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang. Bagi mereka, melihat onggoan kotoran sapi, tak ubahnya seperti melihat harta karun yang sangat bermanfaat dalam mendukung hidup dan kehidupan kita. Sudah barang tentu, kotoran sapi ini tidak dimanfaatkan secara langsung, tetapi melalui proses dengan sentuhan teknologi biogas di dalam sistem pertanian terpadu. Teknologi biogas dalam sistem pertanian terpadu ini tidak serumit yang dibayangkan orang awam dan dapat diterapkan dalam skala rumah tangga. Kotoran sapi yang dimasukkan ke dalam tangki pencerna akan mengalami proses fermentasi dalam keadaan tertutup. Proses fermentasi inilah yang akan menghasilkan gas metan untuk disalurkan melalui pipa ke dalam rumah untuk memasak atau untuk penerangan. Sementara itu, melalui saluran yang berbeda, dari dalam tangki pencerna akan keluar lumpur sisa fermentasi dengan volume yang relatif sama dengan campuran kotoran sapi, air kencing sapi, dan air yang dimasukkan ke dalam tangki pencerna. Lumpur sisa inilah yang dapat diolah sebagai pakan ternak, pakan ikan, dan pupuk. Limbah ternak itu sebenarnya di samping mengandung bahan penyubur tanaman, juga mengandung bahan penyubur untuk ternak itu sendiri. Bahan penyubur tanaman, kita tahu bahwa limbah ternak merupakan suatu bahan organik yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik yang bermanfaat untuk tanaman. Selain daripada itu, limbah ternak juga mengandung bahan organik yang belum terurai, yang bisa berbentuk karbohidrat maupun protein maupun vitamin dan lain-lain yang bisa digunakan untuk ternak kembali. Sehubungan dengan itu, kalau diproses secara aerob, secara terbuka, maka zat-zat itu akan terbang begitu saja dan akan masuk ke dalam tanah sebagian saja, sehingga banyak yang rusak dan tidak bisa dimanfaatkan. Namun setelah masuk ke dalam tangki pencerna, semua bahan organik itu akan mengalami proses daur di dalam ekologi sistem di dalam tangki pencerna, di mana yang anorganik berubah menjadi pupuk yang siap pakai, yang organik akan berubah menjadi makanan yang siap digunakan untuk ternak. Sehingga bahan pakan yang berubah menjadi anorganik siap pakai itu akan diserap oleh tanaman sebagai pupuk yang disebut dengan biofertilizer, sedangkan yang untuk makanan disebut dengan biofertilizer untuk makanan. Jadi dengan adanya hal itu semua, maka kalau masuk dalam tangki pencerna, maka limbah ternak yang berubah menjadi pakan dan pupuk itu akan menghasilkan side effect atau produk samping yang bernama gas bio. Nah, gas bio inilah yang mulai tahun 1981 sudah didengungkan, namun hasilnya sampai sekarang belum nampak nyata. Biogas yang dihasilkan tadi itu juga menghasilkan suatu limbah lain, yang mana limbah itu berupa padatan dan cairan. Hasil penyaringan dari limbah cair atau limbah lumpur padat atau yang disebut dengan slat, limbah padat akan sendiri, limbah cair akan sendiri. Limbah padat ini mempunyai kandungan protein sekitar 11% untuk kotoran sapi, maka semua bangkai mikroorganisme akan menjadi penambah protein dari bahan padat tadi. Dengan adanya itu, maka marilah kita menggunakan kotoran ternak atau kotoran lain atau semua bahan organik yang bisa digunakan untuk biogas, digunakan kembali untuk pakan ternak maupun untuk yang pakan yang lainnya. Dari aspek kandungan gizi, lumpur sisa fermentasi yang keluar dari tangki pencerna biogas memang masih layak untuk digunakan sebagai campuran pakan ternak sapi. Prosesnya bisa dilakukan dengan mencampur lumpur sisa fermentasi dari tangki biogas dengan campuran pakan yang biasa diberikan setiap hari. Satu hal yang patut diperhatikan
dalam pemanfaatan lumpur sisa fermentasi biogas ini, yaitu jumlahnya harus tepat dan merupakan campuran dari seluruh pakan yang diberikan setiap hari. Menurut pengalaman peternak sapi perah di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, jumlah lumpur sisa fermentasi biogas yang diberikan sebaiknya tidak melebihi sepertiga bagian dari seluruh pakan yang diberikan setiap hari. Akan tetapi, dari hasil penelitian kalangan ahli pakan ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, untuk ternak sapi, jumlah lumpur sisa fermentasi yang dicampurkan bisa mencapai angka 50% dari jumlah pakan yang diberikan setiap hari. Meskipun pakan yang diberikan dicampur dengan lumpur sisa fermentasi kotorannya sendiri, sapi perah ini tidak kehilangan selera makan, bahkan cenderung lebih lahap dari biasanya. Yang jelas, sistem pertanian terpadu dengan teknologi biogas ini dirasakan sangat bermanfaat. Dengan limbah 3 ekor sapi ini, manfaat yang kami peroleh adalah banyak sekali. Yang pertama, yaitu saya tidak pernah membeli gas, minyak tanah maupun kayu bakar untuk keperluan dapur. Yang kedua adalah limbah padat dari biogas ini bisa digunakan untuk tambahan makanan ternak sampai 30%. Yang mana setiap hari biasanya saya mengeluarkan Rp6.000. Setelah menggunakan limbah biogas ini saya cukup mengeluarkan Rp4.000 per ekor sapi. Sedang mutu daripada susu sendiri itu akan lebih baik. Jumlah lumpur sisa fermentasi biogas yang dihasilkan agaknya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan penggunaan langsung untuk campuran pakan ternak. Oleh karena itu, pemikiran untuk memisahkan bagian yang padat dengan bagian yang cair dari lumpur sisa fermentasi yang keluar dari tangki biogas mulai dikembangkan. Bagian yang cair dimanfaatkan sebagai pupuk cair, sedang bagian yang padat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak dan pakan ikan dengan perbandingan yang bervariasi sesuai dengan jenis ternak dan ikan yang dibudidayakan. Untuk ternak ayam, limbah padat yang dicampurkan berkisar antara 5 hingga 10% dari jumlah pakan yang biasa diberikan setiap harinya. Sementara itu, untuk ternak kelinci tak lebih dari 25%, kambing 30%, serta untuk ternak sapi bisa lebih dari 30%. Khusus mengenai pemanfaatan limbah padat sisa fermentasi dari tangki biogas untuk campuran pakan ikan memang belum banyak diterapkan. Hasil penelitian Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang menunjukkan bahwa limbah padat biogas dapat menggantikan 50% dari jumlah pakan konsentrat yang diberikan pada ikan nila setiap hari. Dari beberapa penelitian saya, selat ini saya coba untuk diberikan langsung kepada ikan. Baik dalam kondisi langsung, jadi artinya dari limbah biogas itu, ini berupa langsung diberikan kepada ikan. Ya. Ini menghasilkan pertumbuhan untuk ikan nila dan ikan lele itu sehari sekitar 4% dari bobot tubuh per hari. Kemudian ada yang selat ini dikeringkan seperti ini. Maksudnya adalah supaya lebih mudah disimpan, kemudian bisa juga untuk nanti dicampur dengan pelet. Jadi kalau selat kering ini pertumbuhannya bisa sekitar 5% per hari untuk ikan nila. Kemudian untuk meningkatkan protein, kandungan protein di dalam pakan, itu yang paling baik adalah dengan pencampuran langsung antara selat kering ini
dengan pelet, dengan perbandingan 50% slat, 50% pelet. Nah, campuran inilah yang paling baik. Itu bisa meningkatkan kecepatan pertumbuhan sekitar 6%, 6,2% per hari dari bobot tubuh. Sedangkan kalau pakan dari pabrik itu hanya sekitar 5,8% per hari. Jadi pencampuran slat dengan pelet seperti ini adalah yang paling baik.